Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Koordinator IKBI Wilayah Jawa Tengah, Ibu Winda Mahmudi. Yang kami hormati Ibu-ibu istri komisaris, Ibu Elsa Sarkawi Rauf, Ibu Uwis Andi Wibisono. Yang kami hormati Ibu Ketua IKBI PTPN 9, Ibu Ilmiah Tio Handoko. Yang kami hormati Ibu-ibu Wakil Ketua IKBI PTPN 9. Yang kami hormati Ibu-ibu Ketua Unit IKBI PTPN 9. Yang kami hormati Ibu Ketua IKBI PTPN 9 Unit PG Tasikmadu, Afdeling PG Godang Baru. Yang kami hormati Bapak Ustadz Dr. Muhammad Abdul Kholik Hasan MA MED. Yang kami hormati Ibu-ibu Panitia Pengajian Online Jumat Berkah PG Tasikmadu, Afdeling PG Godang Baru. Yang kami hormati Ibu-ibu anggota IKBI PTPN 9. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua selaku hambanya. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua IKBI PTPN 9. Kepada Ibu Ilmiah Tio Handoko dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Yang terhormat Al-Ustadz Dr. Muhammad Abdul Kholik Hasan MA MED. Yang terhormat Ibu Winda Mahmudi, Koordinator IKBI Korwil Jawa Tengah. Yang terhormat Ibu Elsa Sarkawi Rauf, Ibu Uwis Andi Wibisono, Ibu-ibu istri komisaris. Yang terhormat Ibu-ibu Wakil Ketua seluruh unit, pengurus IKBI, Ketua unit, kemudian IKBI PTPN 9, khususnya Ketua Unit PG Tasikmadu dan panitia yang menjadi pelaksana. Yang terhormat ada Wakil Ketua IKBI PTPN 9 juga, ada Ibu Lili dan Ibu-ibu anggota IKBI PTPN 9 yang kami sayangi. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih dititipkan oleh Allah kesehatan dan semangat sehingga dapat bergabung dalam kegiatan pengajian IKBI PTPN 9. Dalam kesempatan ini, izin mewakili IKBI PTPN 9, kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz yang pada hari ini untuk menyampaikan tausiah kepada kita semua. Terima kasih Ibu Nur Hafidah, Ketua Unit PG Tasikmadu beserta seluruh anggotanya yang telah berupaya ini sekaligus kegiatan Sedekah Jumat Berkah. Terima kasih juga kepada ibu-ibu semua yang sudah berkenan bergabung dalam kegiatan ini. Saya sampaikan melalui sambutan ini bahwa pengajian adalah merupakan program IKBI Pusat PTPN 9 yang dilaksanakan setiap bulan dirangkai dengan Sedekah Jumat Berkah. Nah, pelaksanaannya ini dilaksanakan sebulan sekali sebenarnya. Tapi kelihatannya kemari, khusus untuk infak Jumat Berkah, kelihatannya semakin kemari semakin banyak yang berminat untuk beribadah.
Jadi jika memungkinkan dari segi dana, insya Allah akan meningkatkan frekuensi Jumat Berkah kita kalau bisa setiap minggu, setiap Jumat di dalam satu bulan itu, jadi ada 4 kali bulan kalau memungkinkan ya. Nanti insya Allah kita coba rancang bagaimana kegiatannya akan kita laksanakan. Khususnya nanti kita minta bantuan dari bidang sosial budaya. Ibu-ibu sekalian, kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan wawasan keagamaan kita semua ya, sehingga di dalam menjalankan kehidupan ini kita bisa punya pedoman yang kuat di dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama kita. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Islam ini sudah sangat komplit, sudah sangat sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan kita dari mulai kelahiran sampai kematian, mengatur akhlak, bagaimana etika bertetangga, bagaimana berniaga, bahkan ya semua aspek kehidupan kita sudah diatur di dalam agama Islam. Begitulah hebatnya dan sempurnanya agama kita ini gitu. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan tausiah tentang, kalau bahasa kerennya itu parenting ya, kalau di luar-luar itu bahasanya parenting. Jadi bagaimana Nabi kita mendidik anak-anaknya sehingga itu bisa menjadi uswah, bisa menjadi teladan bagi kita semua ketika mendidik anak-anak. Tentunya untuk menjadi generasi-generasi yang solih-solihah, bahagia dunia akhirat. Apalagi di era pandemik ini ya, di era pandemik ini sangat banyak cobaan-cobaan yang datang gitu, yang bisa menimbulkan kekhawatiran, kecemasan, dan itu bisa kadang-kadang tanpa sadar atau tanpa kendali bisa berdampak pada bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita. Nah, pada hari ini kita akan coba mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz kita. Semestinya bagaimana? Kalau sekiranya kita marah itu bagaimana? Kemudian mungkin kami juga, saya pribadilah mohon juga pencerahan dari Ustadz. Kalau sekiranya kita bersedekah, ada nggak efeknya ya terhadap akhlak anak kita gitu? Bagaimana kita dalam proses didik kita itu ada nggak gitu pengaruhnya kalau kita banyak-banyak berinfak atau bersodakoh? Karena saya pernah dengar begitu gitu, ada pengaruhnya juga gitu supaya anak-anak kita lebih mudah dididik. Kita harus banyak-banyak bersodakoh, tapi saya nggak tahu juga sih dasarnya gimana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mari ibu-ibu semua terus kita perdalam ilmu-ilmu keagamaan kita, karena tujuan akhir kita tentu akhirat ya, bahagia di dunia tapi juga harus bahagia juga di akhirat bersama keluarga. Mudah-mudahan kita semua termasuk kelompok orang-orang yang bisa berkumpul di surganya nanti. Kita semua khususnya yang di grup ini ya, yang hadir pada hari ini beserta keluarganya, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang beruntung nanti di hari akhir berkumpul di dalam Jannatun Naim. Amin. Baik ibu-ibu semua, Ustadz, mohon tausiahnya. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini bisa bermanfaat, bisa membawa kita semakin baik dan semakin baik lagi. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan Ibu Ilmiah Tio Handoko. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ibu-ibu hadirin yang kami muliakan, tibalah acara tausiah dengan tema Teladan Rasulullah SAW membangun keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Muhammad Abdul Qolik Hasan MA MED. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar baik, Bu ya? Baik, Pak. Baik, kita mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, amma ba'd. Ibu-ibu dimanapun berada yang saya hormati, terutama pengurus kajian IKBI yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat silaturahmi, ya, sekalipun dalam ruang virtual, dan semoga ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah teladan kita dimana kita berada, karena hanya dengan mengikutinya kita insya Allah mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, sebagaimana telah disampaikan oleh pembawa acara, terima kasih Bunda yang telah menyampaikan judul dan tema, yaitu teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun keluarga berkarakter. Ya, kalau istilah kerennya parenting nabawi, insya Allah. Nah, sebelum saya sampaikan materi saya, mungkin perkenalan dulu Bunda, karena sebagian mungkin belum kenal, ya. Ini nama lengkap saya ini Bunda. Ya, panjang kan, Muhammad Abdul Khaliq Hasan. Jadi kalau di kajian di PTP 9 Surakarta, saya biasanya ngisi kajian tiap 2 kali dalam 1 bulan Bunda, setiap hari Selasa. Alhamdulillah bisa ketemu semuanya dan semoga Allah meridhai kita. Sementara ini saya secara resmi sebagai dosen Bunda di IAIN Surakarta, kemudian di UMS dan di beberapa universitas. Kalau di organisasi saya sebagai ketua Komisi Fatwa MUI Surakarta. Ini perlu saya sampaikan supaya sanad ilmu kita jelas ya Bunda. Kan sekarang banyak ustadz ya, harus jelas sanadnya dari mana supaya kita tahu ilmu kita dari mana. Saya dulu dari Al-Azhar tahun 99, kemudian selesai S2 di Darman Sudan dan S2 lagi di Liga Arab Sudan, dan S3 saya di Al-Quran University. Tinggal sekarang saya di Solo Bunda, monggo mampir ya di Jalan Veteran 327. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, kita akan mencoba untuk melihat realita kita. Namun sebelumnya kita ingin mencoba untuk memahami sifat dasar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ayat Al-Quran yang menyampaikan tentang sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal Bunda, dalam kajian kali ini ada 2 ayat yang sebagian kita saya yakin sudah pernah mendengar atau menghafal bahkan. Yang pertama adalah wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi diutusnya Rasulullah SAW ini bukan hanya untuk manusia, apalagi hanya untuk Islam, tidak. Bahwa kita sebagai umatnya harus mampu ya menjadi teladan bagi umat lainnya dalam hal kaitannya kita memberikan kasih sayang kepada sesama. Itulah inti daripada diutusnya Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi alam semesta. Nah, karena Rasulullah ini adalah manusia sempurna
manusia yang maksum. Maksum itu artinya dijaga dari kesalahan, maka pantas jika Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa hanya beliaulah yang pantas untuk kita jadikan sebagai teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Dalam ayat ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, Rasulullah dinobatkan oleh Allah sebagai uswah hasanah. Uswah hasanah itu artinya apa? Teladan yang baik. Ya, karena ada teladan yang nggak baik. Ya, nah Rasulullah ini adalah uswah hasanah. Ya, teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Nah, dalam ayat ini, di ujung ayat ini, ibu-ibu, coba diperhatikan, ya, bagaimana Allah mengaitkan bahwa kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan menjadikannya sebagai suri tauladan itu adalah bukti kita bahwa hidup kita ini tidak lain adalah untuk mencari ridho Allah sehingga kita kelak di akhirat mendapat pahala dan balasannya. Karena itulah kenapa mencintai Allah itu dibuktikan dengan mencintai Rasulnya. Mencintai Rasulnya dibuktikan perilakunya. Itu pula kadang seorang istri mengatakan aku cinta padamu, pasangannya suami mengatakan aku cinta padamu, tapi sering dalam hati kita mempertanyakan apa ya bener toh, apa ya bener toh dia mencintaiku. Nah makanya ini membutuhkan bukti, ya bukti. Nah kita semua ini ya dalam rangka hari ini kita memperingati ya kelahiran Rasulullah adalah usaha kita dalam mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nah ini Bapak sekalian, ya yang menjadi kata kuncinya di sini. Kita kan sering mengatakan aku cinta Allah. Buktinya mana? Buktinya adalah kamu harus mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah kenapa Bunda sering orang mengatakan cinta itu selalu menyebut dan mengingat, ya kan? Mungkin masih muda kita dulu ya masih ingat ya Bunda ya, gimana ketika pertama kali ketemu suami kita masing-masing, ya selalu menyebutnya, mengingatnya, dan tentunya harus siap berkorban dan mematuhinya, bahkan merindukannya. Maka ibu-ibu tadi ya sebelum acara ini oleh panitia tadi disetelkan nasyid ya, nasyid atau lagu-lagu kecintaan kepada Rasulullah. Terasa ya air mata ya membuncah ya mengingat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu artinya apa? Ada setitik cinta dalam diri kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa cinta ini sangat penting, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Sebuah kejadian terjadi zaman Rasulullah SAW, ya, dikatakan suatu saat seseorang ini ya datang ke Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Oh ibu, jadi sudah sejak dulu ada orang tanya, ya Rasulullah kapan hari kiamat katanya. Ya mungkin kalau pikiran kita emang udah siap tanya-tanya kiamat, ya. Maka Rasulullah berbalik bertanya, "Wa madza a'datta laha?" Lalu apa yang telah kamu persiapkan? Kalau datang kiamat beneran kamu udah siap atau belum? Kurang lebih begitulah ya. Maka kemudian Rasulullah setelah memberitakan atau menyampaikan pertanyaan tersebut, orang ini menjawab, la syai'a illa annani uhibbullah wa rasuluh. Orang ini ketika dijawab, apa kamu udah siap? Orang ini mengatakan, belum ya Rasulullah. Saya nggak punya persiapan apa-apa. Kecuali modal saya adalah cinta Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Apa jawaban Rasulullah kira-kira Bunda? Rasulullah menjawab,
kepadanya, anta ma'aman ahbabta, kamu nanti akan bersama orang yang kamu cintai. Masya Allah. Jadi cinta kita pada Rasulullah ternyata membawa dampak yang luar biasa. Cinta kita kepada ulama membawa dampak yang luar biasa. Cinta kita kepada orang soleh ternyata akan mengumpulkan kita bersama mereka kelak di akhirat. Makanya kalau ada orang bilang, Ustadz, nanti saya di akhirat sama siapa? Apakah sama suami saya? Ya saya jawab, ibu nanti akan bersama orang yang kamu cintai. Kalau betul-betul kita mencintai suami kita, jadilah istri-istri yang solehah. Kalau betul-betul suami pengen ketemu dengan istrinya, maka jadilah dia suami yang soleh. Nah, ini ternyata begitu Bunda. Jadi cinta itu ternyata membawa dampak. Maka kenapa ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, cinta kita ini tidak lain hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita akan masuk pada pembahasan kita tentang pentingnya pembentukan karakter keluarga kita. Ini hasil penelitian Bunda tahun 2007, jadi kurang lebih sudah 12 tahun. Dan saya kira sekarang ini pasti akan lebih banyak ya dan lebih mengejutkan hasil penelitian ini. Ya, hasil survei ya komite KPAI ya anak ya, pengurusan anak ini Indonesia tahun 2007 melakukan sebuah survei di 12 kota. Ya, melibatkan 4.500 remaja Bunda. Hasilnya ini ya sungguh membuat hati sedih ya Bunda ya. Bagaimana tidak, hasilnya menunjukkan 97% ini nonton film porno sudah pernah. Ya, 93,7 melakukan ya hal-hal yang tidak baik ya, ciuman, bercumbu berat ya ini. 63,7 mengakunya tidak lagi perawan. 21,2 ya melakukan aborsi. Ini hasil survei Bunda. Ya. Artinya apa? Ini kejadian sudah lama ya, tahun 2007. Apalagi yang sekarang terjadi. Ya semoga aja tidak melebihi. Tapi kelihatannya yang terjadi adalah melebihi daripada apa yang kita dapatkan pada tahun 2007. Nah, karena itulah Bunda, ya mohon maaf nggih, ini kondisinya kita sama semua dalam arti dalam masa pandemik ini Bunda, anak semua kita online semuanya, belajar online semuanya, kita ngaji online semuanya. Ya, disinilah pentingnya kita ada pengawasan terhadap anak-anak kita. Maka di antara caranya oleh para ahli pakar, ya kalau kita naruh televisi, naruh laptop itu kita taruh di ruangan yang terbuka sehingga anak merasa terawasi oleh orang tuanya. Jika tidak, ya banyak sekali namanya anak-anak Bunda ya, rasa ingin tahunya sangat tinggi sekali. Ya, biar dia bisa klik sana sini, ya, kelihatannya belajar, tapi ternyata dia berselancar kemana-mana. Nah, tentu ini Bunda menjadi salah satu PR kita dalam artian bagaimana anak-anak kita ini ya bisa terselamatkan dari bahaya yang mengancam ya keberlangsungan generasi Indonesia di masa depan. Baik, sekarang kita lihat bagaimana Islam melihat keluarga. Tidak bisa dipungkiri Bunda ya, keluarga ini adalah salah satu hal yang sangat fundamental dalam sebuah masyarakat. Jadi kalau masyarakat itu baik, ya maaf, kalau keluarga itu baik, maka akan tumbuh masyarakat yang baik. Itu sudah sudah pasti. Ya, karena itulah kenapa dalam Islam keluarga ini sangat penting kedudukannya. Sampai-sampai Rasulullah mengingatkan kepada kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi setiap di antara kita ini adalah pemimpin, ya, dan yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang ayah, ya, dia bertanggung jawab kepada keluarganya. Seorang istri, dia bertanggung jawab kepada isi keluarga ketika suami tidak ada. Nah, makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hal yang menarik loh Bunda. Selama ini kan di kita itu, mohon maaf ya, di kita itu kan kebanyakan urusan dapur, urusan anak ke ibu, gitu nggih. Pokoknya selain ke ibu semua gitu ya. Padahal Bunda, kalau kita cermati ini kita berbicara berdasarkan kepada data.
Di Al-Quran, Bunda, banyak sekali kita temukan dialog orang tua dengan anaknya. Tapi apakah kita tahu bahwa ternyata ya paling banyak berdialog dengan anak itu adalah sang ayah, bukan ibu. Ibu itu hanya kasusnya ya Maryam. Ya, karena memang tidak ada atau tidak punya ayah. Tapi yang lainnya itu kalau kita runut kebanyakan itu adalah ayah. Ayah artinya dia yang harus mampu ya membangun sebuah komunikasi yang baik dengan anaknya. Nah, mohon maaf ya, kebanyakan kan kadang anak hanya dekat sama ibunya, tidak dekat sama ayahnya. Ini tentunya nanti anak akan tumbuh tanpa memiliki figur yang kuat. Disinilah pentingnya Bapak Ibu atau Ibu-Ibu semuanya, pentingnya kita menempatkan bagaimana ayah ini bisa berinteraksi dengan baik. Coba kita lihat misalkan ya Nabi Ibrahim ya yang berbicara ketika terjadi sesuatu adalah Nabi Ibrahim dengan anaknya. Luqman juga gitu. Ya. Di mana Luqman mengatakan, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Bahwa ayah ini sebenarnya yang paling menentukan, mendominasi bagaimana cara pembentukan karakter anak-anak kita. Nah, selanjutnya yang dirahmati Allah SWT, yang kedua adalah bagaimana kita memastikan Bunda, ya, anak kita, keluarga kita ini selamat, ya, sampai akhir ujung nanti dia selamat dari api neraka. Nah ini banyak kasus Bunda ya, naudzubillah ya, semoga kita anak cucu kita dijaga oleh Allah SWT. Karena pernikahan, ya karena semestinya ini karena dunia semuanya ini, ya dengan alasan apapun ya, mungkin karena cinta atau apa, tapi dia menukar keyakinannya, ya orang tua melerakan ya kehilangan anaknya, bukan hanya kehilangan di dunia, di akhirat pun hilang. Jadi kalau ada anak kita, keluarga kita yang keluar daripada agama kita, itu artinya apa? Sudah tidak lagi ketemu nanti di akhirat, sudah beda. Sekalipun di dunia ini tetap kita, misalkan terjadi semacam itu, tetap kita disuruh muamalah yang baik, tapi nanti di akhirat tidak akan ketemu lagi Bunda. Ya, karena itulah kenapa dalam Islam ini pendidikan agama sejak kecil ya sangat dibutuhkan. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setiap anak itu dilahirkan sesuai dengan fitrahnya. Tergantung orang tuanya. Mau dijadikan ya macam-macam itu adalah tergantung pada pendidikan orang tua. Disinilah kenapa dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9 ditegaskan wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi hendaklah ya mereka ini takut, khawatir galau kalau anaknya ini tumbuh dengan dhaifah. Dhaifah itu lemah. Jangan sampai lemah imannya, lemah akidahnya, lemah ibadahnya, lemah pendidikannya, lemah ekonominya. Nah, ini adalah sebuah tantangan bagi orang tua memastikan anak itu ya terjaga hak-haknya, terutama hak dia bisa terselamatkan dari api neraka. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah ya, membangun keluarga ini dengan kasih sayang. Ya, ini ya ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT. Jadi membangun anak ini, keluarga ini dengan penuh kasih sayang. Ya, karena kalau kasih sayang sudah tidak ada dalam keluarga, lalu apa gunanya kita membangun sebuah keluarga? Ya, sampai-sampai Rasulullah mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahlikum. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Dan aku adalah yang terbaik kepada keluarga. Jadi memberikan contoh bagaimana Rasulullah SAW ini menjadi sebuah film yang sangat didambakan oleh keluarga, sangat didambakan oleh para anak-anak. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, suatu saat Anas bin Malik ini berkata. Jadi Anas ini adalah anak
yang sejak kecil, sahabat Rasulullah sejak kecil ikut bersama Rasulullah SAW. Beliau memberikan sebuah penjelasan. Aku belum pernah melihat seseorang yang lebih sayang kepada keluarganya selain Rasulullah SAW. Dan menjadi kebiasaan Rasulullah adalah mencium anak-anak, ya, mengelus-elus kepalanya. Dan ini adalah bentuk kasih sayang. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau kita mau pergi, pamitlah ke anak kita, pamitlah ke suami kita. Begitu pula sebaliknya, suami. Kalau mau pergi, pamitlah. Ya, memberitahukan kepada anaknya. Tujuannya apa? Untuk membentuk trust, keyakinan, dan kasih sayang di antara anggota keluarga. Nah, ada sebuah kisah, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT. Ada namanya Jabir bin Samurah. Ya, dia mengatakan Rasulullah itu suka mengusap kepala anak-anak, diusap, ya disayang gitu. Ya, pernah ya suatu saat beliau sama Rasulullah sholat duhur, selesai sholat ya Rasulullah keluar ke tempat keluarganya, dia menemukan ketika itu terlihat Rasulullah itu menciumi anak-anaknya dan mengusap kedua pipi mereka satu persatu, oh bunda ya, satu persatu disayang semuanya. Ya, sampai Rasulullah mengatakan tiada kuasa aku untuk menolong kamu jika Allah telah mencabut sifat belas kasih sayang dari hatimu. Artinya apa? Jangan sampai diri kita ini, ya sekalipun marah bunda, ini tolong maaf ya, saya ingatkan kepada ibu-ibu dan kepada kaum muslimah dimanapun berada yang sedang mengikuti acara ini, kalaupun kita marah bunda, jangan sekali-kali kita menggunakan kekerasan. Karena itu akan menggores hati, buah hati kita. Dan jangan pula kita, mohon maaf ya, jangan pula kita, mohon maaf, sampai-sampai kita mengucapkan kata-kata yang buruk. Karena doa orang tua, terutama ibu ini, Masya Allah, ya istilahnya itu idu geni ya. Kalau orang Jawa mengatakan idu geni, artinya apa? Ya sangat mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah di sini dikatakan, ya, janganlah marah, wahai kaum laki-laki, suami, kepada seorang wanita muslimah. Jika tidak menyukai perangai darinya, maka sukailah perangai lainnya. Pasti. Begitu pula anak. Anak itu macam-macam bunda. Ya, satu keluarga itu memiliki karakter beda-beda macam-macam. Pastilah ada kelebihan masing-masing. Nah, ketika kita muncul ketidaksukaan sesuatu hal, pastilah di sisi lain anak kita memiliki sesuatu yang menjadikan kita bangga dan senang. Karena itu kita dilarang hanya melihat sisi-sisi negatif daripada anak atau pasangan suami kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya adalah kita membiasakan menumbuhkan pengawasan melekat. Ya, istilah lain adalah ODP ya, orang dalam pengawasan. Jadi kita selalu merasa diawasi oleh Allah SWT. Dan ini tentunya bunda tidak mudah ya. Tidak mudah memberikan pelajaran ini. Tetapi para ulama memberikan gambaran. Latihlah anak kamu dengan apa? Dengan puasa. Karena puasa ini ternyata ya cara terbaik yang diajarkan oleh Islam, bagaimana kita ini membentuk karakter anak ini. Dia tahu bahwa ternyata ada yang mengawasinya, ada yang selalu melihat 24 jam di mana berada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ya membiasakan puasa sunnah itu sangat bagus sekali bunda. Dan itu memberikan pengaruh ya terhadap kepribadian anak-anak kita, sehingga mereka ini ya merasa ada tanggung jawab, ada komitmen dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada kisah bunda. Ini kisah saya kira sudah masyhur ya. Dan apa namanya, ibu pasti sudah pernah dengar ya, kisah bagaimana Abu Bakar memuntahkan makanan. Mungkin bagi kita hal yang sepele ya. Bagaimana nggak sepele? Dia ketika itu dalam sebuah perjalanan pulang ke rumah, mendapati di meja rumahnya ini ada roti. Nah, karena dia lapar, dimakan. Namun tidak lama kemudian dia sadar, loh, ini roti punya siapa ini? Dipanggillah pembantunya. Ini punya siapa? Punya saya, Tuan. Loh, kamu kok dapat dari mana? Oh ya, tadi saya ke pasar dan saya ini ketemu temanku. Ya, dulu aku sebelum Islam kan tukang nebak. Jadi paranormal bunda.
maka dia minta tanya saya tentang garis tangannya itu, suruh baca saya. Maka kemudian saya diberi hadiah roti. Abu Bakar sadar itu adalah cara-cara yang haram. Maka dimuntahkanlah itu, Bu, yang makanan yang sudah ada di perut. Ini kan luar biasa. Jadi bagaimana mendidik ya sejak kecil tuh anak tahu bahwa ini bukan haknya, bahwa ini adalah tidak benar. Ini juga bisa kita lihat bagaimana kisah Umar dengan pengembala kambing. Dan ini adalah bentuk keberhasilan pendidikan yang dilakukan oleh negara saat itu, yaitu di zamannya di zamannya Umar bin Khattab. Bagaimana dia mampu melihat keberhasilan ya seorang anak pengembala, ya, ketika ditawari untuk menjual kambingnya, toh tuannya nggak melihat, dia pun nggak tahu jumlah kambingnya, ya, atau kan bisa bikin alasan mungkin dimakan serigala atau apa. Namun ternyata tetap, ya, si pengembala ini mengatakan, ya, fa'ainallah. Lalu Allah di mana kalau seandainya itu kita lakukan? Allah pasti tahu. Nah, ini kan luar biasa, Bunda. Jadi sejak kecil memang ditanamkan, ya, bagaimana ya dia merasa bahwa Allah itu selalu mengawasi dan selalu melihatnya. Berikutnya adalah, nah ini penting juga ini, Bunda, membudayakan rasa malu. Ya, malu terhadap sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi kita malu itu karena Pak melakukan sesuatu yang dosa, melakukan sesuatu yang salah. Bukan dikatakan malu kalau misalkan anak kita latihan jualan di pasar, kemudian menjual sesuatu hal yang mungkin kita buat malu. Enggak perlu malu, Bunda. Ya, hidup ini berputar, kita nggak tahu. Yang terpenting adalah anak ini dilatih sejak kecil. Ya, malu itu kalau kita berbuat salah. Anak saya dulu pernah, Bunda, saya cari jualan kertas. Ini nggak masalah. Biar dia terbiasa sejak kecil. Bahwa yang disebut malu itu apabila dia melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Tapi kalau melakukan sesuatu yang baik, ya mungkin dianggap orang itu sesuatu yang hina, nggak ada masalah. Yang penting adalah hal itu tidak dilarang oleh agama. Maka dalam hadis dikatakan, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Jadi rasa malu itu tidaklah datang kecuali membawa kebaikan. Jadi nggak ada rasa malu itu buruk, pasti di situ ada kebaikan. Nah ini maka perlu dilatih sejak kecil, Bunda. Misalkan ngapunten nggih, Bunda nggih. Kadang karena kita di rumah itu setelah pas mandi gitu, anak-anak kita nggak dibiasakan ditutupin, ya mulai kecil dibiasakan pakai anduk. Begitu pula misalkan ayah atau ibu keluar dari kamar mandi, ya harus sudah berpakaian yang pantas untuk dilihat. Sehingga anak ini sejak kecil terbangun rasa malu kalau auratnya terbuka, rasa malu kalau dia tidak berjilbab, dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga harus kita tanamkan, Bunda, sejak kecil ya untuk bekerja ini karena ibadah. Ya, bekerja itu ya tidak sekedar hanya untuk mencukupi kebutuhan perut, tetapi adalah dalam bentuk ibadah. Maka satu saat ya Rasulullah SAW berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'ad al-Ansari. Itu tangannya, Bunda, dilihat tuh melepuh-melepuh gitu loh. Ya, karena dia ini pekerja keras. Maka ketika Rasulullah melihat semacam itu, tangannya semacam itu, Bunda, langsung tangannya ini diambil oleh Rasulullah dan diciumnya. Ya, seraya mengatakan, inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Artinya apa, Bunda? Artinya apa? Artinya adalah yang terpenting kerja itu adalah halal. Nah, ini yang perlu kita tanamkan anak-anak kita. Untuk itu, ya dalam kondisi semacam ini, Bunda, ini banyak masalah ini, terutama masalah ekonomi. Maka sudah waktunya kita mendidik anak kita untuk entrepreneur. Dan ternyata, Bunda, kalau kita baca di literatur agama kita kan 90% loh, Bunda, itu adalah semuanya hasil daripada bisnis, ya hasil daripada berniaga. Sehingga ini harus menjadi motivasi kita dalam hal semacam itu. Nah, karena itulah dikatakan obah lelah jadi lillah. Ya, tersebab lillah berhargalah semua lelah. Tersebab ma'allah sederhanalah segala masalah. Tersebab ilallah ringanlah setiap langkah. Nah, ini bisa sekali kan. Jadi semuanya ini kita kaitkan karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam doa yang sering kita baca kan,
Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi semuanya, sholat kita, ibadah kita, haji kita, hidup mati kita harus lillah. Ya, sehingga apa? Semua menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kita tanamkan sejak kecil kepada anak-anak kita. Maka kalau mereka belajar, kalau mereka ini ikut pembelajaran, ya seperti sekarang ini mereka ikut online mau belajar, ditanamkan sejak kecil menata niat dan juga semuanya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Bunda adalah membiasakan kita mengajarkan kejujuran. Nah, ini kan tidak mudah ya Bunda ya. Tidak mudah. Dalam artian mungkin di antara kita merasa, ini nggak niatnya bohong kok ini. Tapi sebenarnya ya bohong. Misalkan ya anak nangis-nangis minta sesuatu, bilang, saya ini mama lagi lupa bawa dompet. Lalu ya bawa dompet. Ini uangnya lagi, dompetnya Umi nggak ada isinya ini. Padahal ada isinya. Ya, ini tentu cara-cara yang tidak dibenarkan. Karena itulah ya nggak harus kita berbohong kalau kita ingin mendidik, kalau kita ingin memberitahukan. Karena sebenarnya ini seperti halnya perilaku lain Bunda. Ya, bohong ini akan menjadi kebiasaan kalau sudah kita biasakan. Ya, maka jujur itu hebat. Jadi harus kita tekankan jujur itu hebat. Dan kalaupun kita pas salah Bunda ya mohon maaf ya, kadang kita kan namanya manusia ya, nggak semuanya kita ini bisa terjaga dari kesalahan. Kadang pas kita salah, maka kita pun harus jujur ya untuk mengatakan minta maaf. Tidak aib dan tidak Bunda ya, merasa rendah kalau seorang ayah atau seorang ibu mengaku salah dan minta maaf kepada anaknya. Suatu saat Bunda, ini cerita saya ya. Saya kan sering mengatakan ke anak-anak, kalau makan duduk, kalau minum duduk, jangan berdiri. Nah, suatu saat pas ketika itu tergesa-gesa karena sudah ada yang menjemput saya dalam sebuah acara, istri sudah membuatkan air minum, saya tergesa-gesa untuk minum dan berdiri. Maka salah satu anak saya negur, Abi, katanya kalau minum nggak boleh berdiri, harus duduk katanya. Saya tanpa memberi alasan Bunda, saya harus mengatakan, oh iya, Abi salah. Ya, Abi salah, Abi minta maaf. Karena kalau kita memberikan alasan, ini karena tergesa-gesa atau gimana, anak pun nanti akan meniru semacam itu. Nah, tentu ini cara yang kurang tepat dalam hal kita bagaimana menanamkan kejujuran. Nah, kemudian Bunda, berikutnya, ini kita biasakan hidup sederhana. Itu indah. Karena kalau miskin itu kan kondisi ya, tapi kalau sederhana itu kan pilihan. Jadi sederhana itu bukan berarti miskin, sederhana itu bukan berarti kemudian nggak punya rumah, nggak punya mobil, bukan Bunda. Kita bisa memiliki seluruh dunia, tapi kita bisa sederhana. Ya, banyak contoh para sahabat Rasulullah SAW, kurang apanya mereka itu? Orang-orang kaya Bunda. Ya, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Umar, itu orang-orang kaya itu. Ya, tetapi tetap hidupnya sangat sederhana sekali. Artinya apa? Sesuai apa yang ia butuhkan. Ya, sesuai apa yang ia butuhkan. Nah, karena itulah kenapa Bunda, ini penting untuk nanti anak-anak kita ketika dia tumbuh menjadi seorang pemimpin, dia memiliki karakter. Penting sekali kita tanamkan kesederhanaan ini. Ya, karena bagaimanapun ya, sederhana ini akan mampu mencegah berbagai macam penyelewengan. Karena itu dikatakan ya Stephen Covey, dia seorang ahli psikologi dari Amerika, Bunda, dia mengatakan bahwa 90% ya kegagalan kepemimpinan adalah karena kegagalan karakter. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh Bunda bagaimana membangun anak sejak kecil punya tanggung jawab, sederhana. Ini ada kisah yang menarik Bunda. Ini mohon maaf ya. Ini tidak mudah untuk kita praktekkan. Kayak kisah-kisah di khayalan saja, tapi ini nyata kisah ini. Jadi satu saat ya sudah menjadi kewajiban seorang suami, Umar bin Abdul Aziz ini memberikan jatah jatah belanja kepada istrinya. Ya, setiap minggu sekian gitu. Nah, ternyata istrinya ini mampu untuk hemat
sehingga dia memiliki beberapa tabungan. Nah, Bunda, di hari libur, ya mungkin akhir pekan ya, hari Jumat gitu ya. Zaman dulu kan liburnya hari Jumat ya. Nah, ini sang istri kepengen memberikan sesuatu yang lebih. Ya, bukan minta suami lagi, tapi hasil daripada tabungan yang disisihkan tadi. Ya, dibuatlah apa namanya bubur ya, bubur yang enak gitu. Umar bin Abdul Aziz kaget. Wahai istriku, ini dari mana ini? Kok kamu bisa membuat tambahan makanan, biasanya enggak seperti ini? Sang istri mengatakan, wahai suamiku, ini hasil saya menyisihkan setiap hari ketika engkau berikan belanja, katanya. Umar bin Abdul Aziz ketika itu sadar, oh kalau gitu, jadi kamu cukup sekian ya. Misalkan biasanya diberi 10.000, ternyata dia cukupnya 8.000 udah cukup. Maka kemudian apa Bunda? Umar bin Abdul Aziz ya memberikan secukupnya dan sisanya dikembalikan lagi ke pemerintah ya, ke Baitul Mal ya, atau apa namanya tempat keuangan negara. Begitulah luar biasa Bunda. Ya, ini tentu jauh dengan kondisi kita sekarang ini ya. Dan ini nyata. Dan ini adalah nyata. Maka dikatakan bahagia itu adalah sederhana. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, kemudian tidak kalah pentingnya adalah kita mendidik anak kita untuk bekerja keras. Ya, jangan santai-santai. Ya, semua orang harus bekerja keras. Ya, maka kenapa? Ya, kita harus usaha terus. Ya, memberikan teladan bagi anak-anak kita. Bahkan Rasulullah dalam beberapa hadis diantaranya memotivasi Bunda. Ketika suami bekerja keluar untuk menyukupi anaknya, keluarganya, orang tuanya, semua itu menjadi apa? Fisabilillah. Jadi kalau kita ini apa namanya mampu untuk memaksimalkan usaha-usaha ini karena Allah, maka itu jadi ibadah. Maka usaha terus meskipun situasi semakin sulit. Dan seperti sekarang ini, kita usaha terus Bunda. Dan saya bersyukur dan mengucapkan selamat ibu-ibu, ternyata tadi diberitahukan sudah terbiasa bikin kajian semacam ini dan mensedekahkan sebagian daripada hartanya. Tentu ini adalah teladan yang baik. Dan saya yakin dengan izin Allah ini akan memberikan dampak baik sekali kepada kehidupan keluarga kita dan anak-anak kita. Terakhir Bunda, ya, karena saya hanya diberi waktu kurang lebih hanya 30 menit ya kalau nggak salah ya. Dan terakhir, ini adalah ciri-ciri keluarga yang berkarakter, yang kita inginkan dari hasil didikan-didikan kita ini. Yang pertama adalah anak ini selalu menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Artinya apa? Dia mampu menjadi orang yang soleh secara pribadi, tapi juga dia menjadi muslih. Muslih itu artinya apa? Bermanfaat bagi negara, bangsa, dan manusia. Kemudian memiliki integritas moral. Nah ini pentingnya moral Bunda. Maka kadang kita ini kan mendampingi anak kita pas ujian online. Kita tahu anak saya itu salah. Ya. Tapi kita tidak mau dan tidak boleh menunjukkan jawaban yang benar mana nggak boleh. Karena anak kita sedang ujian. Karena kalau kita memberitahukan itu berarti kita mendidik anak kita untuk berbohong. Dan itu dampaknya nanti adalah buruk. Makanya di sini harus dipertegas moral kita dan juga anak-anak kita menjadi orang yang tumbuh secara intelektualnya bagus, ya. Karena sekarang ini adalah zamannya begitu cepat perubahannya. Istilahnya adalah zaman disrupsi, artinya cepat sekali perubahannya itu. Kemudian harus memiliki kepekaan terhadap lingkungannya kayak apa, sehingga dia mampu untuk memberikan solusi atau memberikan sebuah kebijakan yang bisa diterima oleh lingkungannya. Kemudian menghargai perbedaan, ini penting Bunda. Ya, maka Rasulullah SAW ya menanamkan kepada kita ketika kita nyayang anak itu jangan dibeda-bedakan dalam artian harus adil ya. Tetapi dalam satu sisi kita pun sudah harus mengenalkan ke anak kita ini, oh ini kakakmu kayak gini, oh ini adikmu kayak gini, sehingga mereka terbiasa dengan adanya perbedaan yang ada itu. Kemudian mencintai, berkorban untuk bangsa negara, ini harus kita tanamkan. Ya, jangan sampai orang di Indonesia
tapi malah nggak bangga dengan bangsanya atau negaranya. Nah, kemudian juga harus memiliki kemandirian, ya. Kalau bahasanya dulu Bung Karno mengatakan berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Jadi ini harus kita tanamkan kepada anak kita, Bunda. Ya. Kemudian apa? Mampu menjunjung tinggi hukum. Ini. Ini yang kadang sulit, Bunda, ya. Teorinya gampang kayak gini, tapi realitanya di lapangan kita tahu semuanya. Jadi perlu dukungan kita semuanya. Kemudian yang terakhir adalah kita mampu, ya, membangun anak kita ini memiliki daya saing, Bunda. Ini yang sangat penting sekali. Jadi selain iman, Islam, ya, Quran itu paling pokok dasar adalah kita menyiapkan anak kita, dia mampu untuk berdaya saing. Apalagi sekarang, ya, semuanya sudah terbuka, ya, tergantung bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita. Sehingga harapannya nanti terwujud bangsa kita menjadi bangsa baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur, ya, bangsa yang Allah jinawi berkah, berkeadilan, dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu-ibu, saya kira sampai di sini dulu, nanti kita buka sesi pertanyaan dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ustadz atas tausiah yang diberikan kepada kami. Semoga tausiah tadi menjadi baik untuk mengarungi kehidupan kita sehari-hari. Acara selanjutnya tanya jawab. Untuk tanya jawab kami beri waktu 30 menit. Mari ibu-ibu dipersilakan yang mau bertanya. Untuk sesi pertama dengan mengklik raise hand. Acara sesi pertama ini kita buat 3 pertanyaan. Monggo ibu-ibu. Tidak kelihatan. Mari ibu-ibu yang bertanya. Ini ada pertanyaan, Bu. Itu yang di kolom chat ya, Pak Ya, Ustadz? di chat sudah ada, Bu. Ya. Ya, ini dari Ibu Dita. Assalamualaikum, Ustadz, saya mau tanya, bagaimana cara kita menjawab pertanyaan anak yang tidak bisa dijelaskan secara logika, seperti menanyakan Allah itu seperti apa, Allah itu perempuan atau laki-laki. Moga bagaimana, Ustadz? Oke, baik, terima kasih Bunda. Ini biasanya menjadi pertanyaan anak-anak kita ketika sudah umur 9 tahunan, ya. Mereka sudah mulai kritis. Anak saya yang yang kedua itu sangat kritis sekali, Bunda. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering ditanyakan kepada kita. Sehingga kadang kita ini ya merasa kesulitan, ya, karena apa? Belum waktunya kadang ini anak ini. Tapi memang perkembangan kehidupan sekarang ini menuntut anak kita itu lebih kritis, ya, daripada sebelumnya. Nah, bagaimana kita menjawabnya, Bunda? Jadi ketika kita ingin menanamkan nilai-nilai tauhid itu tidak harus seperti yang kita dulu pelajari, harus sifat ini enggak. Tetapi ketika kita ajak, ya, bertamasya, melihat alam semesta, kita mulai tanamkan. Nah, itu yang kamu lihat itu, nah, laut, ya, lautnya seperti itu indahnya, gunung seperti itu megahnya, itu kira-kira yang menciptakan siapa? Jadi kita tanamkan sejak kecil nilai-nilai mengenal Allah dulu, ya, mengenal Allah dulu. Nah, kalau sudah bertanya tentang terkait siapa itu Allah, laki-laki, maka mulailah kita harus menerangkan pelan-pelan. Dalam artian kita sesuaikan dengan tahapan pola pikirnya. Karena ya, anak itu memang sifatnya itu kan suka sesuatu yang sifatnya konkret, ya.
konkret. Padahal Allah ini kan sesuatu yang sifatnya abstrak. Maka kita alihkan ya, memberikan contoh-contoh bagaimana ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena saya kira anak itu kalau kita ajak berlogika itu jauh lebih baik daripada kita matikan logikanya. Tetap kita jawab, tetapi dengan logika-logika yang sekiranya dia ini mampu untuk menerimanya. Contoh pernah saya ditanya anak saya, Abi, Allah kok nggak bisa dilihat ya Abi ya? Nah, mulai saya tanyakan, Tannya terlempar ya. Belum. sudah terdengar suara saya? Nah, sudah. Sudah. Oke, oke. Oke. Mohon maaf sekali ada terputus tadi. Jadi saya ulang Bunda. Jadi dalam penanaman kita mengenalkan kepada anak buah kita terkait Allah SWT ini tidak langsung seperti hanya kita belajar tentang tauhid. Tapi bagaimana kita tunjukkan ya alam semesta, ciptaan-ciptaan Allah. Jadi kemanapun kita ini bisa menanamkan pengetahuan tauhid. Pernah satu saat Bunda, saya ngajak anak saya ke suatu tempat ya, ke candi lah gitu. Nah situ kan biasanya ada sesajen, toh, ada sesajen. Itu anak saya ketika itu masih umur 8 tahun Bunda. Itu tanya, Abi itu untuk apa? Masa Tuhan kok diberi makan? Kayak gitu Bunda, kita bisa beri masukan langsung. Oh, jadi kita langsung beri masukan. Oh iya, kalau kita, Tuhan kita, Allah itu tidak makan, nggak minum, nggak kayak kita, karena Allah itu pasti beda dengan kita. Nah, semacam itu. Jadi ketika ada anak kritis bertanya kayak gitu, bukan kita matikan. Wih, kamu nanya apa toh aneh-aneh aja. Kadang ibu-ibu, kalau kita kan kadang kayak gitu ya, males untuk menjawabin sesuatu. Nah, makanya kita alihkan dengan cara bagaimana kita mengenalkan ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bunda. Ya. Mari Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Ini Ustadz, ada pertanyaan begini. Kalau kita mengajarkan anak dengan kejujuran, tapi anak itu sedikit agak berbohong. Nah, untuk menanamkan kejujuran, ada orang tua yang memberikan dengan kekerasan walaupun itu tekanan dengan omongan, itu bagaimana menurut Ustadz? Oke, Bunda, tentu ya dalam kita memberikan teladan ini atau memberikan nasihat ini hindari betul ya dengan cara-cara kekerasan. Karena kalau kita belajar ilmu psikologi itu ternyata dampaknya sangat buruk dan akan diingat-ingat terus itu. Ya, kita semua pernah ya mungkin ya, walaupun tujuan orang tua itu bagus, tapi pasti kita pernah merasakan, oh dulu kok gitu ya orang tuaku ya, kayak gitu. Nah makanya bukan dengan cara kita mengintimidasi Bunda. Kita kadang karena supaya anak jujur ini kita intimidasi, tidak, tapi dengan cara dialog. Dialog itu artinya apa? Kita setara. Jadi makanya kenapa Bunda biasanya ngampun ini ya, anak kalau sudah dewasa atau SMP lah, SMP, SMA itu dia sebenarnya niatnya nggak bohong niat dia, tapi
kepengen mengalihkan supaya daripada dimarahi orang tua katanya, daripada dimarahi orang tua gitu kan, kadang gitu. Nah ini perlu kita tanamkan ya, bahwa hal kayak gitu nggak benar, ya jujur itu lebih baik, kamu akan tenang, seperti itu Bunda. Ya, tapi tidak diperbolehkan kita mengintimidasi kayak kayak kita mau kita periksa atau apa enggak. Tapi bagaimana kita beri masukan dengan dialog, dan itu Bunda kita cari waktu yang paling tepat. Jangan ketika salah kemudian kita tegur, itu nggak akan masuk Bunda, nggak akan masuk ya. Tetapi kita tunggu dulu waktu yang nyaman, atau kalau perlu Bunda kita ajak makan berdua, keluar dari rumah, kita ngomong ngobrol. Nah, ini akan memberikan nuansa baru bahwa dia diperhatikan oleh ibunya atau ayahnya. Baik, terima kasih Ustadz. Ini Ustadz dari Ibu Eka Budiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya mau bertanya, seorang ibu yang single parent, cerai hidup, akan tetapi bisa mendidik anaknya dengan baik dan katakanlah berhasil anaknya mapan dalam pekerjaan dan sekolah. Apakah itu bisa dikatakan sukses dunia akhirat? Mohon penjelasannya. Terima kasih, Ustadz. Baik, Masya Allah, luar biasa Bunda. Jadi tidak mudah loh menjadi single parent itu. Tapi ternyata sejarah itu membuktikan loh Bunda. Banyak tokoh-tokoh besar itu lahir dari single parent. Kita bisa melihat Rasulullah sendiri, ya kan? Gak punya ayah, gak punya ibu. Kemudian Imam Syafi'i, yang kita kenal, Imam Madhab, juga dia yatim. Ibnu Taimiyah juga yatim. Ini banyak tokoh-tokoh itu hebat, ya, tidak tergantung harus adanya kedua orang tua. Nah, rahasianya apa? Disinilah pentingnya namanya perhatian. Ya, walaupun mohon maaf ibu sendirian misalkan, tapi karena curhatan hatinya ini dicurahkan semuanya, kasih sayangnya serius, ya ini malah bisa jadi menjadi pendorong untuk bisa memaksimalkan perhatian kepada anak. Nah, jika kita telah mampu mengantarkan anak kita ya kepada jenjang yang kita harapkan, ya iman Islamnya tetap, insya Allah Bunda, yakinlah bahwa ibu termasuk orang-orang yang akan dibanggakan anaknya baik di dunia maupun di akhirat nanti insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Ada lagi ibu-ibu, monggo. Mari ibu yang mau bertanya. Saya Bu, Rizhan ya. Ya, Ibu monggo. ilmiah tuh. Ya, monggo Bu. Ya Ustadz, saya ingin tanya, ini kan ada beberapa keluarga yang saya kenal itu belum punya anak, nggak ada anak kandungnya, tapi ngangkat anak Ustadz, ngangkat anak. Terus gimana? Kalau yang saya pernah dengar kan bagi orang tua itu yang beruntung kalau anak-anaknya jadi anak soleh, kemudian mendoakan itu makbul gitu kan. Kalau anak angkat ini gimana ya Ustadz ya? Ya. Baik, sampun? Ya, sudah. Makasih Ustadz. Baik, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Saya malah kepengen menjawab dua hal Bunda. Siapa tahu ada yang kepengen punya anak ya. Itu kan kasus yang sudah nggak punya anak ya. Jadi yang pertama saya ingin mengatakan sebenarnya Bunda ada kasus dulu ya di zaman Rasulullah SAW. Orang ini curhat, ya Rasulullah, saya ini sudah 10 tahunan nikah nggak punya anak. 10 tahun nikah nggak punya anak. Persis sama murid saya Bunda, hampir 11 tahun nggak punya anak. Maka Rasulullah SAW memberikan ada dua cara Bunda, ada dua cara. Yang pertama adalah memperbanyak sedekah, yang kedua adalah memperbanyak istighfar. Artinya apa? Dia cari betul apa sih pernah dosa, apa sih sekiranya kok saya mungkin punya dosa sama siapa, orang tua atau tetangga atau siapa. Dan itu ternyata benar Bunda. Ada satu saat kisah nyata Bunda, ya. Ada seorang dinikahkan karena dia nggak seneng gitu kan. Dia terucap, aku ora bakal dia anak karo kue katanya. Jadi dia bersumpah gitu. Ya sudah, bener Bu gak punya anak. Ya sekian tahun gitu. Namun karena setiap hari ketemu ya, akhirnya kan ya napa istilahnya punya tresno jalanan kulino. Ya akhirnya dia cinta. Akhirnya kemudian menyesal Bunda, gimana ini? Akhirnya Bunda diberitahu selain dia memperbanyak sedekah, dia minta ampun setiap malam kepada Allah. Masya Allah Bunda, Allah kabulkan akhirnya punya anak. Ini mungkin sebagian kalau
ada kasus semacam itu nggih. Nah, untuk pertanyaan kedua Bunda, ya, ini tidak menjadi masalah Bunda. Karena Pak coba lihat hadisnya. Hadisnya bunyinya gini loh Bunda. Idza mata ibnu adama, ketika seorang anak Adam meninggal, artinya kita kalau udah meninggal, ingqata amaluhu, terputuslah amalnya illa min thalas, kecuali dari 3 hal. Yang pertama adalah shadaqatun jariyatun, sedekah jariah akan terus Bunda. Walaupun dia nggak punya anak tapi sedekahnya banyak, terus mengalir Bunda. Apalagi kalau kita sedekahkan kepada pondok pesantren dan penghafal Quran, Masya Allah Bunda, setiap hari tetesan keberkahan itu ke kuburan kita Bunda. Jadi banyak cara lah, banyak cara ya. Jadi tidak usah pesimis gitu. Yang kedua adalah ya ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat, ilmu apapun Bunda, kita share. Maka kita ini tidak malu-malu Bunda. Walaupun ilmu kita sedikit, kita share lewat YouTube, lewat apa, pengalaman kita. Ini luar biasa Bunda. Jadi ini dakwah kita sekarang ini sudah berubah Bunda, maka kita masa pandemik ini ya tidak menghalangi kita untuk terus berbuat baik. Nah, yang ketiga ini Bunda, yang pertanyaan Ibu tadi, ya. Rasulullah mengatakan wa waladun salihun. Bunda, ingat dalam bahasa Arab ada 2 kata, waladun sama ibnun. Kalau ibnun itu anak kandung Bunda. Kalau waladun itu anak, pokoknya. Nah, ternyata Rasulullah mengatakan waladun soleh, anak soleh. Jadi artinya apa? Tidak harus anak kandung Bunda. Siapapun dia yang kita didik, kita sekolahkan, sehingga dia menjadi anak yang soleh, mendoakan kita insya Allah sampai Bunda. Apalagi kalau kita menjadi ibu asuh ya, ibu asuh atau ayah asuh, luar biasa Bunda. Banyak sekali. Dan bisa jadi Bunda, anak-anak seperti itu jauh lebih hormat pada kita daripada anak kita. Banyak kejadian kasus semacam itu. Jadi tidak menjadi masalah, tidak pesimis, ya. Jalan untuk menuju surga, jalan menuju untuk kebaikan itu adalah Allah buka dimanapun berada. Itu Bunda Ilmiah. Terima kasih Ustaz. Oke, baik, sama-sama Bunda. Terima kasih Ustadz. Ini ada lagi Ustadz dari Batu Jamus PTPN 9. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana hukumnya marahnya seorang ibu kepada anaknya dengan membaca dzikir atau istighfar atau bacaan tasbih dengan suara yang keras atau nada marah? Terima kasih atas penjelasannya. Iya Bunda. Ya tentu ini jauh lebih baik ya. Jauh lebih baik daripada omongan-omongan yang buruk, jauh lebih baik. Tapi jauh lebih baik lagi adalah kita ganti dengan doa Bunda. Ini kisah nyata Bunda. Kisah nyata. Ibu-ibu pasti insya Allah semua pernah umroh semua nggih, haji udah pernah semua nggih. Pasti ketemu atau mendengar bacaannya Sesudes. Sesudes Imam Masjidil Haram. Gitu. Kisahnya untuk kecil Bunda, namanya anak ya seperti anak kita. Ya biasa seperti itu, tidak ada anak nakal tapi aktif ya gitu. Itu suatu saat ibunya itu menyiapkan hidangan untuk suaminya dan temannya karena mau datang ke rumah katanya. Nah kita tahu Bunda ya, kalau di Arab itu kan tidak pakai meja ya, tapi digelar di lantai gitu, bareng-bareng kan. Bunda kita pernah lihat tahu makan di sana bareng-bareng gitu. Nah si sudah kecil ini ngelihat ibunya itu menaburkan apa gitu. Mungkin kan kalau di sana menaburkan apa kismis atau apa gitu. Nah, si Sudes ini di halaman itu ngambil pasir Bunda. Ketika ibunya masuk ke kamar itu ngambil pasir ditaburkan ke makanan semuanya. Coba kira-kira kalau ngelihat seperti itu ibu marah atau enggak? Katanya. Marah. Atau kata-kata wah hebat anakku, kan nggak pasti marah tuh. Sama. Ibunya sudah sini marah Bunda, tapi marahnya diganti. Ya Allah, pergilah kamu sana jadi imam katanya, imam Masjidil Haram. Ibu, kira-kira ada nggak orang marah nggak serius Bunda? Ada nggak? Kecuali sandiwara ya. Nggak ada. Artinya apa? Allah mendengarkan langsung Bunda. Dan Allah kabulkan ya Imam Sudes sampai sekarang ya beliau menjadi imam Masjidil Haram. Karena itu kalau kita berzikir tasbih ya sungguh lebih baik itu ya. Tapi lebih baik lagi kalau kita ganti dengan doa. Yang penting tuh hatinya Bunda. Jangan sampai maaf ya mulutnya zikir tapi hatinya sakit hati. Sama aja itu. Yang penting tuh hati karena Allah melihat hati kita.
Itu Bunda. Terima kasih Pak Ustadz. Tambah lagi ya Pak Ustadz, ini ada pertanyaan. Oke, monggo. Assalamualaikum Pak Ustadz dari Kawung. Bagaimana cara mendisiplinkan anak dengan cara yang menyenangkan? Misalnya untuk sholat tepat waktu, tahajud, dan lain-lain. Sejak anak sudah mulai remaja, lebih condong ke temannya, dan sekarang sehubungan dengan daring, anak-anak lebih cenderung ke gadget. Padahal kami sudah berusaha memberi contoh, misal bangun pagi, saling komunikasi dan bercerita. Tapi mungkin masih proses, barangkali ada tips dari Pak Ustadz. Monggo Pak Ustadz. Oke. Bunda, yang jenengan rasakan itu ya sama saya rasakan loh. Sami mawon. Jadi anak-anak sekarang itu gitu Bunda. Tapi memang kita harus komitmen Bunda. Jadi gini, mohon maaf ya kita sharing aja ini ya. Saya kira pengalaman setiap orang masing-masing ya. Jadi saya itu membiasakan harus ada pemberitahuan dulu. Jadi jangan sampai kita melarang, marah-marahin, anak belum diberitahu. Contoh misalkan, setelah maghrib nanti kita ngaji loh ya, aturannya ya. Nah, kita belum beritahu, kemudian kita marah-marah, setelah maghrib nonton TV, main game apa. Salah itu Bunda. Jadi harus kita beritahu dulu, aturan main kita taruh. Jadi kita buat aturan main. Ya, walaupun ya namanya manusia Bunda ya kadang kendor, karena biasa nih nggak masalah Bunda. Yang penting kita ini sama-sama punya komitmen. Yang kadang bermasalah kan diri kita sendiri Bunda. Bosen kita, iyo anak yo lah. Nah ini, ya makanya sama-sama kita sama-sama menguatkan. Jujur Bunda nggak jujur. Ini masa pandemik ini nggak mudah bagi saya. Bagaimana ya kita pengen anak disiplin, tapi anak bosen di rumah terus. Oh no, udah bosen bi. Akhirnya ya kita istilahnya kayak main nih loh Bunda, kayak main layangan. Ya kita kadang kencengin, kadang kita kendorin. Jangan kaku-kaku juga gak bagus. Ya karena kita semuanya tahu anak itu bukan robot ya, tetapi dia membutuhkan perhatian. Nah, kadang yang jadi masalah Bunda, kita sendiri sibuk ya dengan gadget kita sendiri. Ya, sehingga kadang anak ya protes, gimana? Oh, ibu juga main game terus. Dia taunya kita main game, padahal kita tidak main game. Nah, ini juga harus kita perhatikan ya. Anak sedang-sedang saja. Nggak perlu kita kenceng-kenceng, nanti malah anak lari dari kita. Itu bahaya sekali. Apalagi kalau sudah remaja Bunda. Kasus banyak itu, kalau anak remaja, kalau kita kencengin dan kita tidak membangun kepercayaan dialog dengan anak, pasti dia akan lari dari kita Bunda. Itulah banyak kasus kenapa ya dia lebih condong kepada temannya bukan kepada ibunya atau kepada ayahnya. Maka kenapa anak semakin dewasa itu semakin kita seperti teman. Kadang gojekan, kadang ya seperti teman Bunda. Bukan lagi orang tua lagi kita itu, temannya. Ya, ini kata orang psikologi dan saya praktekkan kayak gitu Bunda, teman, sebaya. Sehingga kita merasa dia pun percaya sama kita. Begitu Bunda. Terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan yang terakhir Pak Ustadz. Yeah. Dari Ibu Nafida. Assalamualaikum Ustadz. Kadang-kadang ketika mendidik anak, kadang-kadang berseberangan dengan nenek atau kakeknya, yang kadang-kadang berlebihan dalam menyayangi. Bagaimana mengatasinya? Terima kasih. Iya Bunda. Ini kelihatannya pertanyaannya kok yang saya alami semua sih Bunda. Jadi memang kesulitan kita ketika kita ini masih hidup dengan keluarga besar ya. Nah, ini saya ini walaupun tinggal rumah sendiri, tapi kan masih dalam lingkup keluarga besar. Nah kadang namanya nenek itu kan lebih sayang kepada cucunya daripada anaknya. Nah tentu di sini harus ada semacam kompromi Bunda. Namanya orang tua ngapunten nggih, kadang ya sulit sekali. Pengennya nyeneng cucu nih, tapi kadang ini aduh kok kayak gini ya. Nah ini makanya harus dibangun ya sebuah dialog lah Bunda, disampaikan atau pas ketika anak dengan kita dididik, diberitahu yang ti atau yang peng itu sebenarnya kayak gini, maunya kayak gini, tapi kan kita seperti ini. Nah ini Bunda, sehingga anak nanti tetap ya komitmennya itu dengan orang tua Bunda. Ya, bukan berarti kita meniadakan keberadaan nenek atau kakek kita karena keberadaannya inilah
malah menjadi sarana kita untuk bagaimana memberikan contoh kita menghormati orang tua kita, kita menghormati nenek kita atau kakek kita, sehingga terbentuklah tadi komunikasi yang baik. Nah, memang Bunda, ketika ada masalah, ini yang jadi masalah itu kan ketika ada masalah itu Bunda, maka kita harus jangan membantah di depan anak kita. Kan kadang apa namanya, kita punya prinsip tersendiri ya, kan pendidikan anak modern dengan pendidikan zaman kita dulu kan beda ya Bunda ya. Kadang kita kan gini-gini, ya beda. Maka yang terbaik adalah bagaimana kita ketika orang tua kayak gitu ya sudah ngalah dulu Bunda, ngalah dulu. Nanti kalau udah selesai, udah kita di rumah atau pas bersamaan dengan anak-anak kita sampaikan maksudnya gini. Karena memang tidak mudah Bunda. Di satu sisi kita harus mempertahankan prinsip ya aturan kita, tapi di satu sisi kita harus menanamkan bagaimana kita menghormati nenek kita, menghormati kakek kita, dan itu kita tanamkan anak kita. Karena nanti pun ketika kita menjadi nenek, menjadi kakek, itu pun bisa jadi seperti itu. Ya, perlu pengakuan, ya kan eksistensi, ya apa namanya kakek nenek kan perlu kita akui juga, sehingga apa tidak terjadi kesalahpahaman. Walaupun ini juga perlu waktu Bunda dan perlu kita proses dalam mencapai apa namanya chemistry atau kesamaan paham antara kita dengan apa namanya kakek atau nenek. Begitu Bunda, wallahu alam. Terima kasih Pak Ustadz atas tanya jawabnya. Baik Pak Ustadz, sebelum diakhiri acara ini kami mohon doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz. Kami persilahkan. Baik, ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah, semoga ibu-ibu semuanya, keluarga ibu semuanya, suami semuanya, keluarga semuanya, dan terutama PTP 9 semuanya ya diberkahi oleh Allah SWT, dijaga Allah SWT dalam kondisi macam ini. Semoga selalu Allah memberikan perlindungan kepada kita semuanya, sehat semuanya, lahir batin, ya dijaga Allah dari COVID, dan Allah memberikan kita keberkahan hidup kita. Ala dinia al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la uhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yassir lana umurana ma'ar rahati fi qulubina warfa' darajatina fid dunya wal akhirah. Allahumma akrimna wa la tuhinna wa zidna wa la tanqusna. Allahumma ij'alna minal muttaqin wa minal mukhlisin al mukhlasin. Allahumma inna na'udzubika min corona ya Allah. Allahumma asrifu anna ya Allah, wasrifu anna ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ya Allah, berkahilah hidup kami ya Allah, berkahilah hidup keluarga kami, anak kami, cucu kami semua ya Allah, berkahilah suami kami ya Allah, berkahilah keluarga kami ya Allah, fitni wa dunya wal akhirah. Jagalah kami dari segala fitnah ya Allah, dunia dan akhirat ya Allah. Berikanlah kami umur yang panjang, yang barokah, dalam kondisi sehat walafiat lahir dan batin ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, murahkanlah rezeki kami ya Allah, berkailah rezeki kami ya Allah, jagalah kami, keluarga kami semuanya ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu semuanya, matur suwun atas kesempatannya untuk kita sharing Bunda nggih. Yang benar itu hanya dari Allah, ya kesalahan itu dari saya sendiri. Jadi tadi yang saya sampaikan itu adalah sharing dari kami. Semoga yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan, dan semoga kita dipertemukan kembali dalam kesempatan yang lebih baik insya Allah. Terima kasih semuanya, mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.